Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Hartati. Saya CGB Angkatan 7 dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dengan fasilitator Bapak Muhammad Munajat SPD MM dan pengajar praktik Ibu Sri Nur Aini SPD. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah sosok pahlawan pendidikan atau yang dibela dengan julukan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara diberikan julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia karena jasanya di bidang pendidikan Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda. Nah, Bapak Ibu guru, seperti yang telah kita pelajari pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, saya mendapatkan beberapa poin penting diantaranya yaitu menuntun atau among. Artinya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak memiliki sifat dan karakter masing-masing. Jadi, sebagai pendidik kita tidak bisa menghapus sifat dasar yang dimiliki oleh anak, tetapi kita bisa menuntun mereka agar sifat-sifat baiknya muncul sehingga mengaburkan atau menutupi sifat-sifat jelek mereka. Nah, sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Di mana dalam konteks pembelajaran saat ini, pendidik harus membekali anak-anak dengan ketakapan abad 21. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah budi pekerti. Nah, budi pekerti harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak-anak yang suka bermain. Ketika anak sedang bermain, pasti anak-anak tersebut akan merasakan kegembiraan dan itu akan memberikan kesan yang mendalam di hati dan pikiran mereka. Hendaknya, pendidik harus memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar anak-anak senang dan tidak cepat bosan. Kita harus mengupayakan untuk selalu mengenalkan permainan-permainan tradisional di daerah kepada anak-anak, agar anak-anak bisa mengenal dan melestarikan kebudayaan daerah. Selanjutnya, hal yang terpenting kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah menghormati dan memperlakukan anak-anak dengan baik sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati dengan memegang semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan trilogi pendidikan, yaitu yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodong, yang artinya bila berada di depan hendaklah memberi teladan yang baik. Seorang pendidik harus bisa memberikan teladan yang baik, harus membimbing dan mengarahkan anak-anaknya untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah Ingmatyo Mangunkarso, yang artinya bila di tengah hendak semangat untuk menciptakan prakarsa dan ide. Seorang pendidik harus mampu menumbuhkan semangat pada anak-anaknya untuk terus menorehkan karya. Kemudian yang selanjutnya adalah Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan atau arahan. Nah, seorang pendidik harus memberikan dukungan, bimbingan, atau arahan kepada anak-anaknya agar mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Nah, Bapak Ibu guru, itulah tadi beberapa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi diri dengan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama,
apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya masih sering menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya juga kurang memahami karakteristik anak yang berbeda-beda dan kurang memperhatikan minat siswa. Selain itu, menurut saya suasana kelas harus tertib dan juga tenang. Dan pembelajaran berfokus pada ketercapaian kompetensi dasar atau KD. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, terdapat beberapa perubahan baik dalam pemikiran ataupun perilaku. Dalam pemikiran, saya mendapatkan beberapa gagasan baru, di antaranya yaitu pembelajaran yang dilaksanakan harus berpusat pada murid. Kemudian, seorang guru harus memahami dan menghargai karakter siswa. Yang ketiga, guru harus memahami bahwa kodrat anak adalah merdeka bermain. Kemudian yang keempat, guru bukanlah satu-satunya yang menjadi sumber belajar. Adapun perubahan perilaku diantaranya yaitu yang pertama, saya akan membuat desain pembelajaran yang lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat dan juga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan minat dan karakteristik anak. Dan yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain sesuai dengan minatnya dengan memberikan motivasi dan dorongan kepada anak. Lalu apa saja yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan mengintegrasikan permainan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang keempat, mengupayakan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keenam, menerapkan sistem Among. Dan yang ketujuh, memaknai dan menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kesimpulannya, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya agar tercipta kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan tidak hanya ilmu akademis saja, namun juga tentang penanaman budi pekerti. Nah, Bapak Ibu Guru, demikian tadi koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.